Lebih dari 700 orang meninggal dunia, 400 orang hilang, dan ribuan orang kelaparan akibat bencana banjir yang menimpa Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sudah merenggut ribuan nyawa di Indonesia, tapi belum dijadikan sebagai bencana nasional. Gak ada satupun orang yang bisa menyangka bencana ini tuh bisa menjadi sebesar ini dan merenggut ribuan nyawa. Karena kita mengira semua itu cuma banjir biasa, tapi ini berbeda guys. Banjirnya itu membawa ribuan balok kayu yang sangat besar yang seketika bisa menghancurkan rumah-rumah warga dan apapun yang dilewatinya. Kalian lihat guys, ini begitu dahsyatnya. Sampai rumah tuh tinggal atapnya aja. Dan ini bukan cuma air guys, dia tuh kayak bercampur dengan ribuan balok kayu yang besar gitu. Ya Allah. Lihat begitu paniknya mereka, mobil semua hilang seketika. Karena ini udah kayak tsunami, banjir bandang guys, yang datang tiba-tiba dan dengan lumpur kayu itu semuanya menghantam rumah-rumah dan langsung rata gitu. Bayangin, sampai detik ini yang meninggal dunia itu ada 700 orang dan 400-nya masih hilang. Ini detik-detik kayak airnya tuh baru masuk tuh, lihat. Lihat begitu kencangnya air yang datang, guys. Tuh, udah semakin penuh, lihat. Dan ini nanti hilang semua. Dan kalian lihat kan kepada yang mau tahun baru di sini kita bisa lihat ini kayu yang dibawa oleh air tadi, lihat. Kalian yang mau bakar-bakar di sini boleh, staycation pun boleh di sini ya guys ya. Lokasi ada di Patenggangan dan sekitar. Semuanya dibawa ke laut oleh air tadi dan lihat. Dan karena air tuh datangnya tiba-tiba gitu, jadi semua orang gak semuanya bisa menyelamatkan diri, ngerti gak? Ada yang tertimbun, lihat. Penemuan mayat di Lubuk turun. Mereka udah gak bisa lari lagi karena airnya juga sangat kencang, udah kayak tsunami aja guys. Ya Allah. All eyes on Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Saat ini, saudara-saudari kita yang ada di Sumatera sedang menghadapi bencana yang besar, teman-teman. Hujan ekstrim yang berhari-hari memicu banjir, tanah longsor, merendam ribuan rumah, memutus jalan dan banyak wilayah yang sudah terisolasi. Puluhan korban meninggal dunia, hilang, puluhan ribu warga mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan ini parah sekali, teman-teman. Selain karena faktor utama cuaca ekstrim, hilangnya tutupan hutan, rendahnya serapan air membuat banjir dan tanah longsor semakin parah. Penting untuk kita kawal agar status darurat bencana nasional itu ditetapkan dan diterapkan. Bantuan evakuasi logistik harus dikerahkan secara segera dan cepat tanpa adanya hambatan birokrasi. Jadi penting bagi kita untuk terus meng-up kasus ini karena sampai hari ini masih ada saudara-saudari kita yang masih belum mendapatkan pertolongan secara utuh. Bergerak bersama, membantu, donasi, salurkan bantuan, tingkatkan awareness bahwa sedang ada bencana yang ada di Sumatera. Jangan menjadi pribadi yang apatis. Kalian yang merusak hutan Sumatera bertanggung jawab terhadap tragedi Sumatera saat ini. Membuat ribuan orang mengungsi, jalanan rusak, rumah rusak, listrik dan jaringan tidak masuk. Pada saat ini banyak ribuan orang membutuhkan bantuan kesehatan, makanan, transportasi, akomodasi. Kalian bertanggung jawab atas ini semua. Kita semua marah dan juga murka terhadap apa yang telah kalian lakukan. Teman-teman, terus kawal kasus ini, terus kawal apa yang terjadi saat ini di Sumatera, yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jangan dulu bahas berbagai macam permasalahan artis,
berbagai permasalahan, hal-hal yang tidak perlu untuk kita bahas terlebih dahulu. Sekarang kita kawal, semuanya kita kawal yang ada di Sumatera. Mereka, keluarga kita butuh pertolongan kita, teman-teman. Sampai hari ini masih ada keluarga kita yang belum mendapatkan bantuan secara menyeluruh. Kawal up kasus ini, all eyes on Sumatera. Udah banyak yang buka donasi, teman-teman. Aku pribadi juga akan membuka donasi dalam beberapa waktu dekat ini. Jadi terus kita kawal, terus kita suarakan all eyes on Sumatera. Ini adalah keadaan yang sangat darurat sekali. Kenapa bencana di Sumatera harus menjadi bencana nasional? Teman-teman, sekarang 593 orang meninggal dunia, 468 hilang, lebih dari 200.000 orang mengungsi. Dan ada pernyataan yang bilang hanya mencekam di media sosial, tapi kondisi di lapangan itu lebih baik. Ini adalah pernyataan yang tidak memiliki empati. Bukan hanya sebatas angka, 500 orang, 200.000 orang, mereka adalah nyawa. Seseorang yang dulunya mempunyai rumah, pekerjaan, seseorang yang dicintai, sekarang hilang karena musibah dan bencana yang ada di Sumatera. Dan kenapa butuh bencana nasional? Kita tuh butuh penanganan yang lebih cepat, lebih masif, karena sampai sekarang masih ada daerah yang bahkan tidak tertangani secara utuh. Desa yang hilang sampai sekarang. Dan ketika ada kondisi bencana nasional, negara itu mengambil alih. Penanganannya lebih cepat, tidak lagi tergantung kepada kapasitas provinsi. 2. Anggaran nasional akan dibuka secara otomatis dari APBN, dana siap pakai BNPB, dan anggaran Kementerian Pusat langsung bisa digunakan. Ini sangat penting sekali, teman-teman. Dari dua alasan itu aja, harusnya teman-teman sudah bisa mengambil kesimpulan besar dan penting kenapa ini harus segera menjadi bencana nasional. Jadi teman-teman, ayo terus kita kawal kasus ini. Masih ada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan bantuan sampai sekarang. Dan karena semua aksesnya terputus termasuk internet ya guys, ada sebuah video yang ini benar-benar menyayat hati gue banget guys, karena ada ratusan orang yang berteriak dari berbagai sisi meminta tolong, berharap ada yang menolong gitu. Dan videonya baru bisa tersebar setelah jaringan internet masuk dan beberapa dari mereka meninggal dunia. Ratusan orang bersautan saling minta tolong. Kalian bisa bayangkan gimana mencekamnya kondisi pada saat itu. Listrik mati, air semakin naik, dan tidak ada akses untuk keluar. Aksesnya terputus gitu. Pada akhirnya justru banyak orang yang meninggal akibat kelaparan dan gak kebagian makan karena mereka terjebak di suatu tempat yang terisolasi gitu. Ini benar-benar bencana yang menurut aku sangat dahsyat sekali guys. So maka dari itu aku bikin video ini, juga aku membantu menyebarkan meskipun memang videonya sudah sangat menyebar saat ini. Dan sorry banget karena baru kali ini aku bisa bikin konten lagi di channel ini karena Indonesia sekarang lagi gak baik aja, termasuk aku pribadi guys. Memang sekarang lagi banyak sekali permasalahan. So maka dari itu aku minta support dari kalian, dan aku berterima kasih kepada Malaysia karena ada beberapa info yang menyebutkan bahwa Malaysia dengan sengaja mereka mengirimkan satu pesawat besar memberikan bantuan gitu. Kita lihat nih videonya. Bantuan obat-obatan dan tim medis dari Malaysia untuk membantu korban banjir Aceh mendarat dengan pesawat AirAsia di Bandara Sultan Iskandar Muda. Lihat guys, ini Malaysia negara tetangga. Mereka aja sampai kayak memberikan pertolongan karena mereka sudah melihat gitu ya, bencana itu begitu dahsyat. Jadi pemerintahnya juga di sana gerak cepat. Aku gak menyalahkan pemerintah Indonesia. Cuman aku agak sedikit kaget dengan beberapa statement petinggi-petinggi Indonesia yang menyebutkan katanya ini tuh bencana yang cuman kelihatan mengerikan di sosial media aja. Padahal kita bisa lihat guys, korbannya udah mau mencapai 1.000 lebih orang meninggal. Kenapa masih punya statement ini cuman terlihat mengerikan di sosial media aja, padahal itu korbannya udah jelas. Aku minta doa dan juga dukungan dari kalian guys. Jikalaupun kalian tidak bisa membantu dengan materi, kirim doa karena kita juga kebanyakannya seiman. Indonesia saat ini sedang benar-benar butuh bantuan kalian guys. So di akhir video aku berdoa dan juga berharap semoga kejadian ini bisa segera selesaikan. Semua korban yang sampai saat ini masih terisolasi bisa segera diselamatkan, mendapatkan bantuan. Yang masih kelaparan itu bisa cepat mendapatkan makanan. Aku sampai gemetaran ngomongnya karena aku melihat kondisi di Indonesia
Indonesia sekarang sudah benar-benar kacau banget. Thank you so much for watching guys. Hope you guys like it. Sorry banget aku jarang bikin video channel ini karena memang ada beberapa problem yang sedang aku alami dan juga Indonesia sekarang lagi kacau banget.